Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Imelda Sari dengan NIM C02023030 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membacakan materi yang berjudul Menghitung dan Mencatat Secara Akuntansi Mengenai Angsuran Pajak. Yang pertama, latar belakangnya. Sistem perpajakan di Indonesia mengusung prinsip self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, pemerintah juga memberikan mekanisme pengkreditan pajak untuk mencegah pemungutan pajak berganda serta untuk memberikan keadilan fiskal. Namun, tidak semua wajib pajak yang dibayar atau dipotong dapat dikreditkan. Terdapat batasan dan ketentuan yang mengatur pajak-pajak yang mana yang bisa yang tidak bisa dikreditkan. Ketidaktahuan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam melapor yang pada gilirannya dapat berdampak pada munculnya sanksi atau kelebihan bayar pajak. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan, menghitung dan mencatat PPh Pasal 25, serta mekanisme pengkreditan pajak yang sangat penting. Sebenarnya jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan itu pertama, pajak masukan tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pajak masukan atas pengeluaran yang dilarang sebagai pengurangan penghasilan bruto. Yang ketiga, penghasilan final. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima, pajak yang tidak memiliki bukti potong atau bukti setor. Yang keenam, PPh luar negeri tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu ada konsep perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah salah satu bentuk pemenuhan kewajiban pajak untuk wajib pajak dalam sistem self-assessment yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara bertahap atau dicicil selama tahun berjalan. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan khususnya Pasal 25, lalu ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 215 PMK 03 2018 tentang angsuran pajak penghasilan Pasal 25. Lalu ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016 tentang tata cara pembayaran dan melaporkan PPh Pasal 25. Lalu ada ketentuan-ketentuan teknis lainnya dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tujuan dan fungsi PPh Pasal 25 ini ada mencegah penumpukan kewajiban pajak di akhir tahun, untuk memperkuat arus kas karena penerimaan pajak tidak menumpuk di akhir tahun, dan memberikan keringanan kepada wajib pajak karena beban pajak dibayarkan secara bertahap, lalu meningkatkan kepatuhan fiskal karena wajib pajak hanya melaporkan dan menyetorkan angsuran secara berkala. Lalu ada mekanisme pengkreditan pajak. Yang pertama ada definisi dan tujuan. Mekanisme pengkreditan pajak adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah dibayar atau dipotong lebih dahulu oleh pihak lain. Tujuannya itu dari mencegah pemajakan ganda dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beberapa pajak yang dapat dikreditkan itu ada PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan. PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor dan transaksi tertentu oleh badan usaha pemerintah. PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari jasa sewa dan dividen. PPh Pasal 24 dikreditkan pajak luar negeri atas penghasilan yang dikenai pajak di dua negara. PPh Pasal 25 angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Syarat pengkreditan pajak itu ada bukti potong atau bukti setor resmi dan sah, identitas pada bukti potong, NPWP, nama asli harus sesuai, pajak tersebut harus benar-benar disetorkan ke kas negara, pajak tidak bersifat final atau tidak termasuk kategori yang tidak dapat dikreditkan. Kesimpulannya adalah pajak yang tidak dapat dikreditkan mencakup berbagai jenis seperti pajak final, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta PPN atas pengeluaran non-bisnis. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting agar wajib pajak tidak salah dalam mengkreditkan pajak dan terhindar dari sanksi yang mungkin timbul. Di sisi lain, PPh Pasal 25 berfungsi sebagai angsuran bulanan yang dirancang untuk meringankan beban pajak pada akhir tahun. Angsuran ini dicatat dalam pembukuan sebagai aset pajak dibayar di muka. Mekanisme pengkreditan pajak melibatkan berbagai jenis pajak yang telah dipotong dan dibayar dengan syarat administratif yang dipenuhi agar dapat sah digunakan mengurangi pajak terutang.
Dengan memahami mekanisme ini, wajib pajak dapat lebih efektif dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.